Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru SMP IT Insan Robani tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah saat ini Ustazah sudah bersama Bapak Lestiono SKM MEPIT yang saat ini berprofesi sebagai PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara. Hari ini Bapak Lestiono insya Allah akan membagikan ilmunya terkait materi tentang protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Baik, materi ini sangat penting sekali di masa pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Jadi Ustazah harap anak-anak peserta didik baru 2020-2021 bisa memperhatikan materi yang akan disampaikan. Karena setelah video ini berakhir, akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta didik baru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Ustazah serahkan kepada Bapak Lestiono SKM MEPIT. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun mungkin pertemuan ini dalam kondisi daring karena saat ini sedang masa pandemi. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin juga sebelumnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Kepala Sekolah Insan Robani, SMP IT Insan Robani, kemudian mungkin juga ada komite sekolah SMP IT Insan Robani, kemudian seluruh peserta didik SMP IT Insan Robani. Sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada peserta didik yang telah lulus seleksi untuk mengikuti sekolah di SMP IT Insan Robani. Maaf ini oke. Saya lanjutkan. Untuk ini surat dari pihak pendidikan meminta dari Dinas Kesehatan untuk memberikan materi tentang protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Nah, ini terima kasih juga kepada pihak pendidikan karena memang salah satu SOP atau keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri memang dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan harus selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, mungkin ini kami akan berbagi informasi tentang protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Terkait dengan penanganan COVID ini, mungkin ini perlu kami sampaikan bahwa dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang mana dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa dasar undang-undang tersebut menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan bencana non-alam, yaitu penyakit menular. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian dari peraturan pemerintah tersebut diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 2020 tentang PSBB
operasionalnya ini dari PP tersebut, kemudian keputusan bersama yang tadi saya sampaikan di awal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada Permenkes 413 tahun 2020, ini baru 3 hari yang lalu, tentang pedoman dan pencegahan COVID-19. Permenkes 413 ini merupakan revisi dari revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4, ini sudah revisi kelima. Jadi memang ini berkembang terus. Kemudian kita juga untuk protokol kesehatan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung nomor 1986 tentang SOP dalam pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru pada satuan pendidikan terkait masa pandemi COVID-19 tanggal 6 Juli. Berarti minggu lalu ya. Kemudian surat Bupati Lampung Utara nomor 1374 perihal penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 tanggal 8 Juli 2020. Nah, ini ada peribahasa, kita ngomongin COVID ini, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk COVID ini ya maksudnya disayang itu kita harus tahu tentang dia. Ini ibarat perang, jadi ada istilah kalau kamu akan mengalahkan musuhmu, maka kenalilah musuhmu. Kalau kita kenal musuh, paham musuh, 1000 kali kita perang, 1000 kali kita menang. Nah, kita harus tahu apa sih COVID itu, bagaimana penularannya. Kemudian kalau tahu bagaimana penularannya, tentu kita akan tahu bagaimana untuk mencegah dan menghindarinya. Nah, sekarang kita lihat apa sih COVID-19 itu. Nah, COVID-19 itu kepanjangannya Coronavirus Disease 2019. Corona itu nama virusnya, virus itu sendiri, disease penyakit karena virus corona yang muncul tahun 2019. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus tipe 2 SARS-CoV. Sebenarnya SARS-2 ini itu ada 2 jenis. Kita mungkin sekitar 2003 itu pernah dengar namanya SARS. Kemudian sekitar tahun 2013 kita pernah dengar MERS-CoV, atau orang mungkin kenalnya virus onta gitu ya. Jadi SARS itu dan MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome itu masih isinya ke keluarganya dari virus COVID ini. Nah, ini COVID ini merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dari dulu sih ada keluarga SARS-CoV tipe 2 ini, tapi ditemukan pada binatang liar. Nah, itu tadi tentang COVID-19. Sekarang bagaimana sih penularannya? Penularannya itu bisa melalui droplet, bisa juga melalui benda yang terkontaminasi dari si droplet dan ada virusnya. Dan yang ketiga ada airborne. Tapi ini harus hati-hati untuk yang airborne. Yang droplet dulu. Droplet itu merupakan percikan air liur yang mengandung virus yang kita keluarkan waktu kita berbicara. Ukurannya agak besar, walaupun besarnya itu maksudnya dia droplet ya, keluar jatuh 1-1 meter, ukurannya 5 sampai dengan 10 mikron. Itu penularan yang pertama dari droplet. Yang kedua, sebenarnya ini juga kelanjutan dari droplet. Waktu kita berbicara, droplet percikan air liur itu keluar, menyentuh di benda,
benda itu kita pegang, nanti satu saat kita megang mata, megang hidung, itu juga bisa menjadi sumber penularannya. Dan yang ketiga itu airborne. Airborne ini lebih kecil atau mikro droplet atau droplet yang waktu kita ngomong tapi lebih kecil lagi. Dia bisa terbang, yang mengandung virus tadi ukurannya kurang dari 5 mikron. Kalau droplet tadi 5 sampai 10 mikron. Tapi kalau airborne ini kurang dari 5 mikron. Dia bisa melayang-layang di udara dan bisa bertahan agak lama di udara. Tetapi sampai dengan saat ini yang bisa mengakibatkan airborne ini adalah biasanya di lingkungan medis. Karena ada tindakan yang menyebabkan aerosol. Contohnya intubasi trakea, dibuka ya karena orang yang nggak sadar, dibuka, kemudian orang yang mungkin tersedak terus keluar udara campur itu tadi jadi airborne, atau bronkoskopi, atau juga resusitasi jantung, yaitu penekanan yang kuat di dada untuk memacu jantung. Nah, itu juga bisa mengakibatkan keluarnya mikrodroplet dari saluran pernapasan. Jadi saya ulangi, ada 3 droplet, benda yang tercemar dari droplet tadi, kemudian airborne, dan ketiga-tiganya tentunya bukan sekedar droplet tapi droplet yang ada virusnya, virus COVID-nya tadi, coronavirus tadi, sama bendanya juga tercemar dropletnya yang ada virusnya, airborne-nya pun demikian. Jadi ada 3 ya untuk penularannya. Kemudian itu tadi kita sudah ngomongin apa sih virusnya, bagaimana cara penularannya. Sekarang setelah kita tahu, berarti kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama, pencegahannya adalah dengan jaga jarak. Tadi kita tahu bahwa droplet itu penularannya pakai droplet, melalui droplet. Droplet itu percikannya berapa? Tadi 1 meter sampai 1,5 meter. Berarti kita harus jaga jarak dengan teman kita ini setidaknya 1 meter, bahkan kalau bisa 1,5 meter. Ini dengan kita jaga jarak berarti yang cara penularan yang pertama tadi sudah bisa kita hindari. Andai kata tadi masih ada droplet yang agak jauh, cara yang kedua kita menggunakan masker. Nah, untuk masker ini bisa pakai masker kain, masker medis. Masker medis ini seperti yang saya pakai ini. Kalau masker kain mungkin Bapak Ibu gurunya yang sedang pakai sekarang. Kemudian kalau N95 ini lebih lagi dari masker medis. Ini digunakan di ruang-ruang isolasi untuk perawatan COVID, atau mungkin teman-teman kita yang sedang mengambil swab tenggorokan. Karena itu ada memungkinkan dia juga tersedak keluar aerosol tadi. Kemudian untuk masker ini yang perlu dicatat, jangan buka tutup dan sering menyentuh. Karena misalnya kita nih megang di meja, terus kemudian kita nyentuh, buka gitu. Itu sering juga istilahnya, loh kenapa sudah pakai jaga jarak, sudah pakai masker kok masih tertular gitu. Kemudian yang selanjutnya cuci tangan, yaitu dengan air mengalir dan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, kemana-mana boleh bawa hand sanitizer gitu ya. Jadi cara pencegahannya ingat 3 JMC, jaga jarak, masker, cuci tangan. Nah, selanjutnya untuk kita akan membuat protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar, tentunya zona setiap daerah berbeda, maka protokol kesehatannya akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui zona kita ini risiko yang warna apa untuk COVID-19 ini. Nah, ini kita gugus tugas sudah membuat scoring zona risiko COVID-19 dengan menggunakan 3 indikator. Indikator yang pertama adalah indikator epidemiologi,
yang kedua surveillance kesehatan masyarakat, dan yang ketiga pelayanan kesehatan. Masing-masing untuk epidemiologi nanti ada kriterianya, ada kriteria nomor 1 sampai 10. Ini semuanya itu sebenarnya kriteria untuk 3 indikator tadi ada 14. Tapi untuk epidemiologi ini yang paling menentukan itu paling banyak sendiri kriterianya itu ada 10 kriteria. Surveillance kesehatan masyarakat 2 kriteria dan pelayanan kesehatan adalah 2 kriteria. Nah, nanti masing-masing kriteria nanti dilakukan pembobotan. Nah, setelah dilakukan pembobotan, kemudian sudah ada ketetapannya menggunakan persentase, kemudian dilakukan scoring. Untuk skor ya, dengan nilai 0 sampai dengan 1,8 nanti akan menjadi zona merah. Untuk skor 1,9 sampai dengan 2,4 zona orange. Untuk skor 2,5 sampai dengan 30 itu zona kuning, dan di atas 3 zona hijau. Nah, untuk zona merah ini tadi istilahnya apa-apa yang nggak boleh dilakukan, apa-apa yang boleh dilakukan nanti di slide selanjutnya. Jadi intinya untuk menentukan kita ini skor zona apa sih? Ini menggunakan scoring ini. Nah, ini gugus tugas baik nasional maupun daerah sudah menghitung untuk scoring zona risiko di Lampung Utara, dan Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara ini masuk zona kuning. Zona kuning di nanti kita tidak boleh untuk belajar belajar tatap muka atau daring, itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Dan dari surat dasar hukum tadi, surat edaran dari gubernur yang tadi saya sampaikan nomor 1384, dan kemudian yang dari edaran dari surat dari Bupati Lampung Utara nomor 1374, kita zona kuning, dan dari edaran Pak Bupati itu tidak mengizinkan untuk belajar secara tatap muka dan harus daring. Dan kami juga dari Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada SMP IT Insan Robani yang telah melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti anjuran pemerintah daerah, yaitu melalui daring. Nah, itu tadi bahwa Kabupaten Lampung Utara itu masuk zona kuning. Nah, di zona kuning itu sebenarnya kalau zona merah itu risikonya tinggi, zona orange itu risiko sedang, zona kuning itu risiko rendah, dan kalau yang zona hijau itu tidak terdampak COVID, tetapi harus tetap waspada. Nah, Lampung Utara masuk zona kuning atau risiko rendah, tetapi untuk aktivitas pendidikan ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kita sekali lagi menetapkan tidak mengizinkan untuk proses belajar mengajar sampai dengan waktu yang nanti akan diumumkan kembali. Nah, ini mungkin ini sebagai panduan untuk peserta didik ketika nanti mengikuti proses belajar mengajar secara daring, ini juga bisa sebagai pedoman untuk protokol kesehatannya proses belajar mengajar secara daring. Yang pertama, jadi nanti tetap proses belajar mengajar secara daring mungkin untuk pendidik tetap di sekolah ya. Kemudian si siswanya tetap di rumah. Walaupun di rumah tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk protokol kesehatan ini kita ngacu tadi tetap bagaimana sih penularan dia tadi? Oh, melalui droplet. Dropletnya sejauh 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian melalui benda yang tercemar, kemudian masuk ke mukosa mata atau hidung. Selanjutnya melalui airborne. Nah, airborne ini memang walaupun tadi masih di lingkungan medis, tetapi kita tetap suruh waspada. Airborne itu, oleh karena itu kita harus tetap pakai
masker. Nah, ini untuk protokol kesehatan proses belajar mengajar melalui daring. Yang pertama, ini langkahnya ada 12. Yang pertama, wali murid memastikan anak dalam keadaan sehat. Yaitu bagaimana taunya kalau dalam keadaan sehat? Yang paling gampang, tidak demam. Nah, syukur-syukur kalau punya termometer, demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Itu berarti udah demam itu. Nah, kalau misalnya udah demam, jangan dipaksakan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan kami minta juga, baik nanti tenaga pendidik, siswa yang dalam keadaan sakit, pihak sekolah jangan memberikan sanksi juga, gitu ya. Yang kedua, siapkan ruangan dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang baik. Boleh di ruangan tertutup, AC. Kalau AC ini memang kan udah ventilasi yang sudah pakai mesin ya. Kalau misalnya nggak AC, tetap misalnya ada sirkulasi udara yang ini dan pencahayaannya baik. Boleh pakai pencahayaan dari ruang dari luar atau matahari, atau pakai penerangan listrik. Kemudian yang ketiga, gunakan alat pendukung belajar daring sesuai kebutuhan. Ya, pasti menyiapkan mungkin laptop, mungkin Android gitu ya maksudnya. Kemudian yang keempat, tetap social distancing, maksudnya tidak berkelompok. Misalnya nih, sebenarnya sekolah sudah mengambil kebijakan untuk belajar daring, tetapi ada beberapa siswa ngumpul di satu rumah, ya itu akhirnya berkerumun juga gitu ya. Nah, upayakan tidak berkelompok. Jadi masing-masing akan lebih bagus. Yang kelima, jika ada orang lain, tetap lakukan physical distancing, jaga jarak. Karena tadi, berapa tadi? 1,5 meter. Kemudian yang keenam, sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar, lakukan cuci tangan atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketujuh, tetap gunakan masker kecuali saat berbicara dapat dibuka. Nah, ini walaupun kita di ruangan, mungkin kita yakin ini rumah kita sendiri ya kan, dari rumah, tapi kita nggak tahu apakah ada tamu yang baru datang. Kemudian ini tadi, untuk lebih amannya tetap menggunakan masker. Kayak kita sekarang ini kan pakai masker semua. Kemudian ikuti instruksi guru pengampu mata pelajaran untuk persiapan. Kayak seperti tadi, mungkin dipandu, ngikuti Zoom meeting, kode ruangnya. Selanjutnya, ikuti proses belajar mengajar sampai dengan selesai. Yang ke-10, selama proses belajar mengajar selalu jaga kebersihan. Kemudian yang 11, setelah selesai kemasi barang dan lakukan cuci tangan lagi. Dan yang ke-12, peserta didik tetap membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk makan makanan yang bergizi supaya imun tubuh menjadi kuat. Itu untuk protokol kesehatan proses belajar mengajar daring. Selanjutnya, jika suatu saat nanti pemerintah daerah atau gugus tugas kabupaten sudah menetapkan zona hijau dan diperbolehkan untuk proses belajar mengajar tatap muka, kita bisa mengacu sesuai edaran dari Gubernur Lampung yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu nomor 1986 tentang SOP pembelajaran pada masa pandemi COVID. Nah, ini ada beberapa ketentuan bagaimana nanti kalau kita sudah zona hijau dan diperbolehkan untuk tatap muka. Ini tentunya pihak sekolah juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau protokol kesehatan. Di antaranya ketentuan umumnya adalah yang pertama, pembukaan sekolah diputuskan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mengajukan permohonan ke pemerintah kabupaten. Kalau untuk SMP, kalau untuk SMU itu ke pemerintah provinsi. Kemudian sekolah yang sudah memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka. Jadi kepala sekolah itu harus punya daftar periksa bahwa untuk tatap muka apa-apa yang harus disiapkan, itu checklist itu harus terisi lengkap dan di lapangan sudah disiapkan. Kemudian juga wali murid dilibatkan
setuju untuk anaknya ikut proses belajar mengajar secara tatap muka. Yang kelima, pemerintah kabupaten tidak boleh memaksa kepala sekolah untuk membuka sekolah. Tetapi pemerintah daerah berwenang untuk menutup kalau misalnya ada sekolah yang buka tidak sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu daftar tileknya tadi tidak tetap, tidak terisi dengan lengkap. Kemudian yang keenam, zona hijau ditetapkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Dan yang ketujuh, sekolah menyusun SOP. Yang kedelapan, SOP disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan. Yang kesembilan, SOP mengatur satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini ketentuan umumnya. Selanjutnya, kesiapan apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan? Ini ada 12 poin. Yang pertama, sekolah menyiapkan titik penurunan dan penjemputan. Apalagi kalau di SMP IT Insan Robani itu siswanya banyak ya. Nah, itu jadi harus, karena tadi penularannya adalah droplet, jaraknya 1,5 meter, laki-laki harus tetap jaga jarak dimanapun kapanpun. Jadi titik penjemputannya harus disiapkan. Nanti juga harus ada petugas yang ngatur, nggak boleh deket-deket gitu. Kemudian yang kedua, setiap ruangan ada tempat cuci tangan, air mengalir, dan sabun. Sudah belum ya kira-kira? Kemudian ini setiap ruangan ini. Iya, sudah. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat pengukur suhu di setiap ruang kelas dan kantor. Yang keempat, menyiapkan cadangan masker bagi yang tidak membawa masker. Karena apa ya? Walaupun istilahnya rugi ngasih masker ke yang nggak bawa, sebenarnya itu kesalahan dia. Tapi efeknya kalau misalnya ini kan bisa menularkan yang lain. Jadi kita harus antisipasi itu. Jangan sampai hanya karena satu orang merugikan banyak orang. Kemudian yang kelima, mengatur tempat duduk, jaraknya 1,5 meter. Lagi-lagi kenapa 1,5 meter? Karena dropletnya terbangnya sampai sejauh 1,5 meter, yang paling jauh, tapi rata-rata 1 meter. Kemudian yang keenam, memastikan kebersihan kelas, peralatan, dan setiap hari upayakan lakukan desinfeksi. Kemudian yang ketujuh, tidak membuka kantin, peserta didik membawa bekal dari rumah. Yang ke-8, menutup perpustakaan, laboratorium, tempat taman bermain dan berkumpul. Sekolah menyiapkan ruang UKS. Kemudian menyiapkan kotak sampah khusus untuk membuang masker kalau misalnya dia menggunakan masker yang istilahnya masker yang digunakan adalah sekali pakai misalnya gitu ya. Dimuskan tiap hari, jangan di situ sampai beberapa hari. Bisa menjadi sumber juga untuk penularan. Kemudian sistem SIP yaitu 3,5 jam tanpa istirahat. Yang ke-12, kegiatan upacara, olahraga, ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan. Nah, itu untuk kesiapan dari pendidikan. Sekarang kesiapan peserta didik. Peserta didik harus disiapkan juga oleh wali muridnya dan peserta didik sendiri. Ini untuk anak-anak yang sekarang sedang mengikuti pengenalan lingkungan sekolah ya. Ini harus dicatat, yaitu yang pertama, peserta didik dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya ada keluhan demam tadi juga jangan dipaksakan. Kemudian sebelum berangkat sekolah, sarapan pagi. Ini upayakan, mungkin yang nggak biasa sarapan ini, upayakan sarapan pagi karena untuk biar kondisi badan kita sehat. Kemudian membawa masker dan hand sanitizer. Yang keempat, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. Yang kelima, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Dan yang keenam, membawa perlengkapan alat tulis menulis. Dilarang meminjam. Jadi kalau meminjam, saling pinjam nanti kan jadi memungkinkan. Tadi ada yang kedua kan benda kan ya. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi yang disiapkan, yang pertama dari tempat pendidikan, kemudian yang kedua dari peserta didik, dan yang ketiga yang harus disiapkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Sama untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya itu dipastikan dalam keadaan sehat. Jadi sebenarnya kalau kita kondisi kurang sehat, kerasa badan kita demam atau apa gitu ya. Kemudian sama sebelum berangkat ke sekolah,
sarapan pagi, jangan lupa. Yang ketiga, menggunakan masker atau selalu bawa hand sanitizer. Jadi yang perlu dicatat ini ya, ini sebenarnya masyarakat siapapun kadang-kadang bawa masker, tapi nggak dipakai, atau dipakai tapi makainya tidak dengan benar. Nah itu juga ini yang yang harus dicatat. Jadi bawa masker untuk digunakan dan menggunakan atau membawa hand sanitizer. Dan yang keempat, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. Jadi mengurangi yang di tempat-tempat untuk nyumputnya virus. Yang kelima, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Itu sama, jadi hampir sama untuk peserta didik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian tadi itu kesiapan, ada 3 kan, kesiapan dari tempat pendidikannya, peserta didik, dan yang ketiga kesiapan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Dan sekarang ketiga itu diramu, jadilah SOP protokol kesehatan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Ini dicatat ketika nanti zona hijau. Untuk saat ini kita masih zona kuning, jadi masih tetap daring. Nah, untuk SOP-nya yang pertama, wali murid jadi minta kerjasamanya dengan seluruh wali murid untuk memastikan anak ke sekolah dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalnya demam, ini jangan berbohong, kita jangan berbohong bahwa kita ngomong anak kita sehat dipaksa untuk sekolah. Jadi sekali lagi untuk keamanan dan keselamatan bersama, kalau memang sakit kita sampaikan kepada guru sekolah, anak kita dalam keadaan sakit, izin gitu. Yang kedua, berangkat lebih awal untuk menghindari kerumunan. Karena tadi dengan cara penularannya yang 1,5 meter, jadi kita jangan berkerumun dan tetap jaga jarak. Yang ketiga, transportasi yang aman. Hindari kendaraan umum jika memungkinkan. Jadi kalau yang punya kendaraan pribadi, motor atau mobil, untuk saat ini akan lebih baik ketika ke sekolahnya diantar. Kemudian yang kelima, berhenti di tempat penurunan yang telah ditetapkan, yang disiapkan oleh pihak sekolah. Yang keenam, diukur suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Ingat, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Nanti kita akan minta sama-sama seluruh peserta didik, tenaga kependidikan, bagaimana sih kita memperagakan cuci tangan yang benar gitu. Nanti kita di akhir nanti kita akan peragakan. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti proses belajar mengajar, jarak tempat duduk di kelas 1,5 meter. Yang kedelapan, peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis ke temannya atau ke siapapun. Yang kesembilan, selesai pembelajaran peserta didik kembali mencuci tangan. Yang ke-10, peserta didik menuju tempat penjemputan pulang dan jaga jarak. Yang 11, sampai di rumah segera membuka sepatu sebelum masuk rumah. Jadi buka sepatunya di luar rumah. Kemudian semprotkan desinfektan pada barang yang dipakai. Boleh pakai hand sanitizer yang dibawa tadi ya. Kemudian yang ke-13, langsung mencuci tangan dan kaki pakai sabun. Yang ke-14, membuka pakaian sekolah, langsung menuju tempat cuci, ditaruh tempat cuci untuk direndam. Yang ke-15, jangan menyentuh benda apapun sesampai di rumah. Yang ke-16, jangan istirahat, sesegera mungkin untuk mandi dengan sabun. Yang ke-17, baru kembali berpakaian bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah seperti makan, beribadah, belajar, dan jangan lupa beristirahat. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar untuk cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar pakai titian keledai itu dengan cara ingat, hafalin biar nanti semuanya bisa, yaitu
tepuk selaci buku. Jadi cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Ini dari WHO. Kalau kita rumuskan titian keledainya, tepuk selaci buku. Tepuk itu mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela jari, saling mengunci, ibu jari menyapu ibu jari, kuku jari. Nah, sekarang coba seluruh tenaga pendidik yang mengikuti daring ini, kemudian peserta didik atau siapapun termasuk mungkin wali murid, coba angkat tangan semuanya, kita peragakan cuci tangan yang benar dengan tadi yang rumusnya tepuk selaci buku. Jadi ingat ya, tepuk selaci buku. Nanti nggak lupa lagi, nggak kebalik-balik lagi karena urutannya harus ini. Jadi telapak tangan. Ini jangan gini ya, karena kalau pakai sabunnya sabun cair, berarti gini. Nah, kalau kayak gini tumpah, tepuk. Ya, Pak, ya? Punggung tangan. Kemudian sela jari. Ini balik-balik. Saling mengunci. Ini. Terus ibu jari gini caranya. Pakai ibu jari gini ya. Gantian. Ibu jari, terakhir kuku jari. Kemudian kita berbilas, kemudian pakai tisu, keringkan dengan tisu. Kalau misalnya kira-kira ragu, nggak ada tisu, kain kotor, ya udah biarlah kering dengan sendirinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, alhamdulillah itu tadi materi dari Bapak Listiono. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan terkait protokol kesehatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Listiono. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan dapat diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.